Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Diary Anak Sang Indigo. Cerita ini ditulis oleh Linda. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Diary Anak Sang Indigo. Kami sudah terlelap tidur dengan nyaman, namun tiba-tiba aku terbangun saat mendengar suara wanita menangis di luar kamar Vera. Karena itu juga kos wanita, aku berpikir bahwa yang menangis adalah teman kos Vera. Aku membangunkan Vera dari tidurnya lalu berkata, "Ada yang menangis?" Masih mengumpulkan kesadaran, Vera mengusap matanya dan berusaha duduk dari tidurnya. "Vera, ayo kita periksa." "Aku tidak mendengar suara orang menangis, Ana, jangan berulah." Tanpa pikir panjang aku keluar dari kamar Vera dan menoleh ke kanan kiriku, lalu aku berjalan ke arah kamar mandi. Suara itu semakin terdengar dari sana dan aku melihat sosok wanita berbaju hijau dengan darah di bagian perut dan juga kakinya. Wanita itu menangis seperti meminta pertolongan padaku. Aku berdiri diam tidak berkutik dan hanya memandanginya saja. Wanita itu menangis dan memandangku lalu menyampaikan sesuatu padaku. "Bantu aku menguburkan bayiku. Bantu aku untuk mencari Angga. Aku tahu kamu bisa merasakan keberadaanku. Bantu aku." Aku merasa geli melihat bentuk fisiknya dan aku melangkah mundur dari hadapan wanita itu. Lalu aku lari masuk ke dalam kamar kos Vera dan mengunci pintunya. "Ada apa, Ana? Jangan membuatku kaget." Aku menghela napas dan memandang Vera. "Dulu di sini ada yang aborsi lalu dibunuh. Cukup, Ana." Aku melihat Vera yang ketakutan membuatku tertawa. "Mengapa kamu ketawa?" "Tidur saja, lain kali akan aku perban matamu agar tidak melihat mereka." Vera berbaring tidur dan menyelimuti diri. Keesokan harinya setelah selesai kelas, aku masih duduk di bangku kelas bersama Vera di bangku sebelah kananku. "Bagaimana, Ana? Kita jadi mencari kos?" Lalu Idon dan Doni menoleh ke arah kami secara bersamaan dan bertanya hal yang sama. "Kamu mau pindah kos, Ana?" Aku mengangguk menjawab pertanyaan itu, lalu bangkit berdiri. "Sebelumnya aku pergi menemui dosen mata kuliah filsafat dulu ke ruangannya." Vera menganggukkan kepala dan menjawab, "Baik, nanti aku tunggu di gazebo depan fakultas ya." "Bisakah aku memberi tumpangan kalian untuk mencari kos?" "Boleh," jawab Vera tanpa bertanya padaku. Tak berucap apapun aku meninggalkan teman-temanku keluar kelas. Setelah menemui dosen, aku berjalan menuju arah gazebo di mana tempat Vera menungguku. Namun tiba-tiba aku dipertemukan dengan lelaki berbadan tinggi dengan tubuh kurus, rambut sedikit gondrong, berkumis tipis, memiliki kulit putih dan hidung mancung, tengah berjalan ke arahku lalu berhenti tepat di hadapanku. "Hei, Ana," sapa laki-laki itu dengan sikap grogi dan senyum manis. Dia adalah kakak tingkat angkatan 2 tahun di atasku. Aku hanya membalas dengan senyuman ramah untuknya dan menghentikan langkah kakiku. "Perkenalkan, aku Mario, angkatan 2016. Dia memperkenalkan diri dan menjulurkan tangannya untukku. Aku membalas uluran tangan itu dan kami berjabat tangan. "Namaku Ana, sebelumnya kita memang kenal ya. Kok bisa manggil namaku tadi?" Lalu dia menjulurkan tangannya dengan sejumlah uang. "Untuk apa uang ini?" "Untuk membeli paket internet. Aku udah menggunakan paket internet." "Lalu mengapa pesanku tidak dibalas?" Aku mengerutkan alis karena bingung dengan pertanyaan itu. "Pesan apa?" "Coba buka aplikasi chattingmu. Aku mengirim pesan padamu 3 hari yang lalu." "Tapi tidak kamu balas, Ana."
Aku lalu bergegas membuka ponselku dan membuka aplikasi itu. Ya, aku melihat sebuah chat yang belum kubalas, bahkan belum aku buka. Lalu aku tertawa lirih memandang Mario. Mario pun juga tertawa memandangku. Iya, sekarang ku balas. Mario tertawa lirih dan menggelengkan kepala. Tunggu, kakak dapat kontakku dari mana? Mario tersenyum simpul. Aku kan manusia hebat. Dan panggil aku Mario saja tanpa kakak. Kamu mendapat kontakku dari mana? Waktu itu aku memang membawa tas samping untuk wadah buku dan tas gitar yang menutupi punggungku. Dia berhasil mengalihkan pertanyaanku. Kamu juga suka musik? Kamu mengalihkan pertanyaanku ya? Aku mendapatkan dari Vera. Jangan marah pada dia, aku yang maksa. Tidak, aku kan baik. Balasku, lalu aku teringat bahwa ada janji dengan Vera. Sontak aku mengangkat kedua alisku dan menepuk keningku. Aku harus pergi. Aku ada janji dengan Vera. Terima kasih kak. Aku pergi dulu. Hati-hati Ana. Balas Mario sambil melambaikan tangan kanannya. Sesampainya di gazebo aku bertemu Vera, Idon, dan Sony. Aku melemparkan sebuah pertanyaan kepada Vera. Kepada siapa kamu menyebar kontakku? Kak Mario, kakak tingkat yang populer di UKM Karate. Lagi pula dia ganteng kan? Tapi aku tidak suka kamu menyebarkan kontakku sembarangan. Jika kamu masih marah, kita tidak usah mencari kos. Vera mengeluarkan senjata ancamannya dan berhasil membuatku mengusir emosi. Baik teman-teman, mari kita cari kos. Ujarku mengalihkan pembicaraan kami dan aku juga teman-temanku akhirnya mulai mencari kos baru di daerah kampus. Kami menemukan sebuah rumah sederhana yang nyaman dengan banyak tanaman seperti yang kusuka. Dan terdapat halaman luas di sana. Kami menemui pemilik kos dan bertamu dengan baik. Vera bagian yang menanyakan kondisi kamar, harga, dan yang lainnya. Sementara aku melihat dan mencari kenyamanan, aku dihampiri sosok laki-laki kecil dengan leher yang berdarah juga tangan yang terikat tambang. Kak, bantu aku. Tolong bantu aku mencari pembunuhku. Tanpa pikir panjang aku menoleh ke arah Vera dan segera mengajaknya pergi dari tempat ini. Di tempat tujuan kedua kami berhenti di sebuah rumah yang mewah, besar dan susunan kamar yang rapi. Namun aku melihat aura yang berbeda di sana. Aku melihat sesuatu yang ditanam di rumah itu. Sebelum kami menemui pemilik rumah kos itu, tiba-tiba aku melihat seorang nenek mengenakan kebaya biru yang tengah berdiri di seberang jalan dan mengatakan ini kepada aku. Jangan ke sana, nak. Jangan sampai kamu menjadi tumbal selanjutnya. Aku mengabaikan hal itu, lalu aku tetap meneruskan untuk bertemu pemilik rumah. Aku melihat sosok laki-laki dengan kaos lusuh yang tengah berdiri memandangku. Aku mengurungkan niat untuk menemui pemilik kos dan aku mengajak temanku menuju ke tempat selanjutnya. Kebetulan tempat tujuan selanjutnya terletak 500 meter dari rumah kos yang terakhir kami kunjungi. Maka kami berjalan ke sana dengan jalan kaki. Kondisi rumah kos selanjutnya terlihat nyaman dan sampai bertemu pemilik rumah kos, aku tak menemukan makhluk lain yang membuatku tak nyaman. Aku dipersilakan masuk ke dalam kamar kosong dan aku melihat sosok wanita tengah menangis di ujung sudut kamar itu. Tak berpikir panjang, aku langsung mengajak teman-temanku untuk keluar dari kamar itu dan berpamit pada pemilik rumah kos. Lalu kami memutuskan untuk makan siang di dekat kampus. Di sana Vera merasakan sebal kepada aku. Sebenarnya apa kriteria kos idamanmu? Tidak ada sosok hantu yang mengganggu. Karena kami tidak bisa membantu untuk hal itu. Tapi lebih baik kamu juga membiasakan diri menganggap mereka itu tidak terlihat di matamu. Selesai kita makan siang langsung ke kosmu aja ya Vera. Vera menganggukkan kepalanya. Pukul 5 sore aku sudah di dalam kos Vera. Kami sudah berbaring di atas kasur. Hari semakin gelap, matahari sudah tenggelam. Tiba-tiba aku didatangi seorang nenek mengenakan baju hitam dengan tongkat dan tubuh yang sedikit membungkuk. Wajahnya mendekati wajahku yang tengah terbaring di atas kasur. Nenek itu menatapku. Nah,
Tolong nenek beritahu keluarga nenek bahwa nenek sudah meninggal, nah. Setelah itu datang seorang gadis masih mengenakan seragam sekolah dengan tangannya berdarah dan mimik wajah yang sedih. Tolong aku, bantu aku. Lalu disusul seorang anak kecil laki-laki datang dengan bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana merah kepada aku. Antara aku pulang, aku tidak mau di sini. Di situ aku berteriak dan berhasil membuat Vera terkejut. Ana, sadarlah, ada apa Ana? Vera bertanya singkat, namun aku enggan menjawabnya dan tetap mengunci bibirku karena aku sadar bahwa nanti jika aku menceritakan pada Vera, ia akan ketakutan di kamarnya sendiri. Lalu aku berjalan keluar, duduk diam di kursi lorong kamar kosnya. Ada sosok anak laki-laki bertelanjang dada datang lagi padaku. Dia berdiri di hadapanku dengan wajah pucat. Apa yang kamu inginkan? Bawa aku pulang, sampaikan pada mama bahwa aku dibunuh pengasuhku. Aku tidak diculik, pindahkan aku ke kuburan yang layak. Betapa malangnya anak ini, namun aku tidak bisa membantunya dan membantu mereka tidak semudah itu. Tiba-tiba muncul lagi sosok gadis cantik dengan darah di tangan kirinya, mengenakan gaun merah, tengah duduk di lantai memandangku. Mohon bantu aku, sampaikan pada Chandra bahwa aku sudah tenang dan senang. Satu persatu mereka datang padaku, mungkin karena aku orang baru datang di tempat itu dan mereka tahu bahwa aku bisa merasakan keberadaan mereka. Maka mereka memanfaatkan itu, namun aku berkata, cukup, maafkan aku tidak bisa membantu siapapun di sini. Aku datang di sini juga sedang mencari bantuan kepada temanku. Mohon maaf bila aku tidak bisa membantu kalian. Dan jika aku tidak bisa membantu kalian, jangan mengganggu temanku yang tinggal di sini. Karena aku merasa benar-benar gelisah dan panik akan masalah pribadiku, aku sampai kesulitan istirahat dan merenung. Lalu aku masuk ke dalam kamar kos Vera dan menyusul tidur di sebelah Vera. Dari mana kamu? Mencari udara? Mario menanyakanmu. Aku butuh seseorang yang memiliki hal yang sama denganku untuk membantu masalahku. Mario. Lalu aku memotong kalimat yang akan diucapkan Vera. Sebelum libur semester aku harus menyelesaikan ini, ayo kita tidur. Aku berbaring di sebelah Vera lalu menutup mataku. Hingga saat ini aku masih merasa bisa memandang kehidupan dalam dua sudut pandang. Aku pun juga sadar bahwa kita sebagai manusia hidup di muka bumi ini berdampingan dengan makhluk lain yang tak terlihat. Selama itu aku menjadi manusia pendengar keluh kesah para arwah hingga menjadikan aku manusia yang cukup memiliki banyak pengalaman dalam kehidupan yang diselimuti kematian dan kesedihan. Entah bagaimana cara semesta mengatur hidupku hingga aku berusaha menjadi manusia yang biasa dan dewasa dalam menjalani hidup yang cukup berbeda. Malam itu pukul 10 malam aku baru selesai mengikuti kegiatan unit mahasiswa di kampus. Lalu aku berjalan keluar dari kampus seorang diri menuju kos Vera. Tiba-tiba aku diklakson motor dari belakang. Lalu aku menoleh ke belakang. Di sana ada Mario dengan motor hitamnya. Boleh aku memberi tumpangan? Tidak usah repot-repot, kan ini sudah malam. Kakak duluan aja. Mario bukan kakak. Justru karena sudah malam mari aku antar. Karena jalanan ke arah kos Vera cukup gelap dan sepi, maka aku menyetujui ajakan Mario. Aku naik ke atas motornya dan mengenakan helm lainnya. Kami mulai perjalanan ke kos Vera hanya berdua dengan motor hitam Mario. Ana, apa kamu sudah makan malam? Belum. Kita makan dulu ya. Boleh sekalian membawakan Vera makan malam. Mario semakin menancap gasnya semakin kencang menuju tempat makan malam yang akan kami datangi. Di sana setelah kami selesai makan, kami berdua masih duduk di sana. Aku memandangi diam tak berkata dan terus melamun. Lalu lamunanku dihentikan Mario. Ana, gimana tadi? Aku bisa bantu dengan semampuku, Ana. Aku ada ide tentang jalan keluar masalahmu. Ide apa? Kamu tahu anak angkatan 2016 bernama Putra. Dia memiliki kemampuan sama seperti kamu. Siapa tahu dia ada saran untukmu.
Iya, aku sedang mencari dia. Aku juga sudah lama mengenal dia dengan baik. Terkadang kami juga sering ngobrol, tapi untuk akhir-akhir ini aku juga jarang bertemu dengan dia. Besok aku akan mencari Putra dan mempertemukan kalian. Nanti malam akan aku telepon dia. Kamu tenang aja ya. Lalu keesokan harinya aku di kampus tengah duduk sendiri di koridor kampus. Tiba-tiba aku merasakan ada sosok datang menghampiriku. Aku menoleh ke kiri, di sana ada Thomas sedang berdiri memandangiku. Thomas. Sontak aku refleks mengucap namanya dan tersenyum memandangi laki-laki bule yang selalu baik padaku. Namun aku selalu memberi amarah kepadanya. Dia mendekatiku dan duduk di depanku. Apa kabar, Ana? Mengapa kamu tidak pulang? Aku masih belum siap bertemu mereka. Mungkin aku masih ingin refresh di sini. Apa Ana masih marah denganku? Aku menutup rapat bibirku lalu menggelengkan kepala memandang Thomas. Bukankah terakhir ketemu kamu marah denganku? Tidak, Thomas. Apa saja kesibukanmu saat aku tidak ada di kos? Mengikuti. Saat Thomas melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba Mario datang dengan kemeja kotak-kotak berwarna merah dan datang menghampiriku. Ana? Sapa dia sambil menyusul duduk di sebelah hadapanku. Tepatnya di sebelah kanan Thomas. Aku tak berkata dan hanya mengangkat alisku saja. Sudah ketemu Putra? Tanya Mario sambil memberiku sebotol air mineral kepadaku. Terima kasih. Aku belum bertemu dengan dia, sulit sekali bertemu dengan dia. Mungkin karena dia masih so aktif. Nanti pukul 1 siang ada kelas tidak? Aku hanya menggelengkan kepala sambil memandang Mario. Nanti pukul 1 aku akan menjemputmu, kita temui Putra. Serius? Baiklah, tapi terima kasih Mario. Oh iya, aku ada 2 tiket nonton film horor. Bagus dong, kamu bisa nonton 2 kali. Aku akan mengajakmu untuk menonton film bersama. Lalu aku diam dan memandang ke arah Thomas. Di sana Thomas menganggukkan kepala. Aku merasa aneh kepada Thomas. Baru kali ini Thomas mengizinkan aku dan dengan santai dan terang-terangan. Ana? Baik, mari kita nonton film. Baik, nanti pukul 1 siang aku jemput untuk menemui Putra. Lalu pukul 6 sore aku jemput untuk nonton film ya. Jelas Mario dengan penuh semangat. Lalu tak banyak bicara, Mario pamit pergi berjalan meninggalkanku. Aku menoleh memandang Thomas. Temen sekali kamu tidak menggerutu. Pergilah Ana, dia baik. Setelah menjawab itu, Thomas langsung menghilang dari hadapanku. Lalu tiba-tiba Vera datang dengan membawa roti sobek untukku. Dari mana aja? Aku baru aja makan siang dengan Romi. 3 hari lagi sudah libur semester. Besok aku pulang kampung duluan ya. Nanti aku pergi nonton bersama Mario, ujarku untuk Vera sambil membuka roti sobek. Entah mengapa secara refleks Vera terkejut dan tersenyum lebar padaku. Apa kamu serius? Aku mengerutkan keningku dan kembali bertanya. Memangnya kenapa? Oke baik, nanti kamu harus ikuti apapun saranku untuk penampilanmu. Tidak akan, aku udah bawa bajuku sendiri. Sudah, ayo ke kelas. Selesai kelas tepat pukul 1 siang, aku keluar kelas sudah melihat Mario berdiri di dekat pintu kelas dan melempar senyum manis padaku. Kamu udah di sini? Baru 30 menit aja kok. Ayo kita mendatangi Putra, dia ada di fakultas sebelah. Aku dan Mario berjalan ke arah fakultas filsafat. Di sana kami sudah ditemukan Putra oleh Tuhan. Ia tampak sedang duduk sambil mendengarkan musik dengan earphone. Putra. Hei Mario, hei Ana. Aku sudah paham dengan masalahmu. Lalu aku harus bagaimana? Untuk saat ini aku tidak memiliki saran apapun untukmu. Mungkin bisa jika aku berkunjung ke tempatmu. Kapan kamu bisa ke tempatku? Jangan malam ini. Sayang jika tiketnya dibuang. Malam ini aku juga harus pulang. Bagaimana jika selesai libur semester saja?
Baik kalau begitu, tolong kabari aja ya. Iya, oke. Aku pergi dulu untuk menyiapkan perjalanan pulang nanti. Sukses untuk kencan malam ini. Apa sih? Ketika Putra berjalan pergi, Mario memberiku satu pertanyaan. Mau aku antar pulang? Boleh antar ke kos Vera ya? Jawabku singkat kepada Mario. Lalu kami pergi pulang dari kampus ke kos Vera. Hingga akhirnya datanglah malam itu. Pukul 5:30 Mario sudah mengirim pesan untukku agar aku bersiap. Waktu itu aku sudah mengenakan kemeja merah dan celana jeans hitam dengan rambut panjangku yang kugerai karena setelah keramas. Namun tiba-tiba Vera datang dari kamar mandinya kepadaku. Jangan pakai baju itu, terlalu simpel Ana. Ini saja Vera, aku sedang tidak mood berdandan. Oke baik, tetap casual tapi tidak meninggalkan kesan gadismu. Vera mengeluarkan bajunya dari almari. Aku menyipitkan mataku karena heran dengan tingkah temanku ini. Lalu aku menuruti apa yang dia sarankan untuk menyenangkan hatinya. Lalu malam itu aku dijemput Mario dengan motor hitamnya. Langsung ke tujuan, kami ke bioskop untuk nonton film. Film yang kami tonton malam itu merupakan genre film horor. Kami duduk di bagian kursi tengah. Malam itu tidak begitu banyak nonton film itu. Hanya aku dan Mario di sana. Mungkin di kursi agak ke atas ada beberapa orang, karena saat itu aku masih mendengar suara beberapa orang tengah ngobrol. Lampu sudah dimatikan tapi film belum diputar. Aku merasa ada sosok di sebelah kananku, sedangkan Mario duduk di sebelah kiriku. Perlahan aku menoleh ke kiri. Sontak aku teriak dan terkejut melihat sosok wanita dengan ubun-ubun hingga keningnya terlihat terbelah dan berdarah tengah menoleh ke arahku secara terus-menerus. Mario pun terkejut ketika aku berteriak. Di sana Mario langsung menoleh ke arahku dan memegang tanganku. Ada apa nak? Filmnya belum dimulai, mengapa kamu sudah teriak? Aku menggelengkan kepala bermaksud untuk melupakan kejadian itu. Pukul 9 malam aku pulang dari bioskop lalu pergi makan malam bersama Mario. Di sana Mario tengah mengambilkan aku sendok lalu duduk di tempat duduknya tepat di depanku. Maaf ya, aku tadi membuat kamu malu di dalam bioskop. Tidak apa-apa Ana, aku tidak merasa malu. Aku tahu mereka sedang mengagetkanmu kan? Aku menganggukkan kepala sambil mengaduk minumanku. Kamu pulang kampung kapan? Mungkin aku ke Surabaya 2 hari lagi. Kamu? Aku besok sore pulang dengan Vendo, teman lama aku. Tapi aku mampir ke Boyolali dulu ke rumah teman. Lama tidak berkunjung ke sana. Baiklah, hati-hati ya. Ayo cepat dimakan, nanti dingin loh. Hingga keesokan harinya aku dan sahabatku Vendo berangkat ke Boyolali. Kami memiliki teman yang sudah kami anggap saudara sendiri. Mereka sudah menikah menjadi sepasang suami istri yang berumah di Boyolali, Jawa Tengah. Mereka bernama Ika dan Arya. Kami disambut dengan ramah dan bahagia karena sudah lama tak bertemu dengan mereka berdua. Ketika aku masuk rumah, mereka memang merasa tidak begitu nyaman. Tapi aku tahu rumah ini bukan hasil pesugihan atau apapun. Tapi aku melihat banyak sosok tak terlihat di sana. Aku melihat sosok wanita tua dengan rambut panjang dan pakaian yang lusuh tengah bergelantungan di atap. Aku melihat anak kecil mengenakan celana merah telanjang dada yang selalu lari ke sana kemari. Hingga malam itu juga aku, Vendo, Ika, dan Arya tengah duduk di ruang TV. Kami ngobrol dengan tenang dan banyak bahan obrolan mengasihkan di sana. Namun aku merasa ada sosok yang tengah memandangiku dari arah dapur. Ya, ketika aku menoleh ke arah dapur terdapat sosok pocong dengan wajah hitam. Kedua mata melotot dan pupil yang mengecil. Bagian pipi dan hidungnya sudah membusuk dan terdapat luka bakar bagian keningnya. Pocong itu terlihat memandangiku terus-menerus. Mungkin sikapku terlihat tidak enak dipandang. Maka dari itu Vendo bertanya kepadaku, ada apa? Ada hantu kah? Di mana? Di sini memang banyak Ana. Jangan terkejut. Ada apa saja di sini Ana? Aku selalu merasa ada yang menggangguku. Seorang nenek, wanita tua. Iya betul sekali. Dia ada di dalam kamarmu. Ada wanita tengah bergelantungan di atap. Dan ada sosok pocong di belakang dapur.
Dia dari tadi memandangiku terus-menerus. Apakah ada lagi, Ana? Aku menganggukkan kepala. Ada wanita dengan gaun putih dan rambut panjang dengan satu matanya terlihat berdarah seperti dicongkel. Dia selalu duduk di dekat sumur sebelah kamar mandi. Iya betul, Ana. Almarhum ayahku saat sedang sakit juga pernah diperlihatkan sosok wanita di dekat sumur. Tapi tenang aja, dia tidak mengganggu jika kita tidak rese. Hanya sosok pocong itu saja yang selalu banyak berulah dengan cara membuat para tamu merasa tidak nyaman di rumah ini. Iya, ada seseorang yang pernah mengatakan padaku bahwa di belakang rumah ini ada penunggu. Sering melalui jalan kecil samping rumah ini. Iya, pocong itu jahat. Ketika aku berkunjung ke sana, pasti aku tidak pernah berani ke belakang seorang diri. Aku melihat aura jahat dari pocong itu. Dia sosok yang jahil. Tak lama kemudian aku mendengar bisikan dari belakangku. Bisikan itu menyatakan, "Kamu berani sekali menunjukkan keburukanku kepada manusia lain. Kamu pergi atau aku akan membuatmu semakin tidak nyaman. Cepat pergi dari sini." Suara itu terdengar jelas dan keras dari belakangku. Lalu aku menghentikan obrolan mengenai sosok pocong itu. Sudah, jangan bahas dia. Baiklah, Ana, kita makan malam di luar ya. Sekalian aku mengajakmu berkunjung ke tempat nenekku. Dia sedang sakit dan tiba-tiba saja dia meminta kain kafan. Untuk apa kain kafan itu? Katanya dia pernah keguguran dan bayi itu dikubur di depan rumah. Sekarang bayinya minta kain kafan, apa itu benar? Bantu aku, Ana. Baik, nanti ke sana. Perjalanan ke rumah nenek Ika memang sedikit jauh, melewati sawah dan gelap. Sesampai di rumah neneknya Ika, aku memang melihat sosok kuntilanak merah di depan rumahnya. Dia tertawa terbahak-bahak ketika aku sampai di sana dan aku tidak melihat sebuah kuburan di depan rumah itu. Karena sebelum berangkat ke rumah neneknya, Ika bercerita bahwa neneknya memberikan pernyataan bahwa anak yang gugur dikuburkan di depan rumahnya. Aku dibawa menemui nenek Ika yang tengah berbaring di atas kasur karena sakit. Di sana nenek Ika sering merasa kesakitan dan memanggil nama anaknya yang telah meninggal karena keguguran. Lalu aku dipanggil Ika ke arah dapur bersama bibinya. Bagaimana, Ana? Sebelumnya aku minta maaf tidak ada kuburan siapapun di depan sana. Lalu, mohon maaf sebelumnya bukan bermaksud menjadi Tuhan. Tapi aku merasa nenek minta kain kafan itu bukan untuk bayinya, tapi untuk dirinya sendiri. Beliau merasa bersalah akan keguguran itu. Penyesalan itu memang menghantuinya sampai sekarang. Tapi kain kafan itu bukan untuk sang jabang bayi, tapi untuk nenek sendiri. Ana, apapun yang terjadi kepada nenek mohon diikhlaskan ya. Iya, Nak. Kemarin ada tetangga kami yang juga paham dengan hal seperti itu. Dia juga bilang bahwa kain kafan itu bukan untuk bayi. Justru di depan rumah nenek ada seorang wanita yang suka mengganggu pejalan kaki di sini. Iya, saya juga melihatnya. Aku lalu duduk di sebelah Arya dan memegang tangan nenek Ika. Aku melihat sosok wanita tua dengan baju hitam tengah memegang kepala nenek. Mungkin wanita itu yang membuat nenek merasa berat di kepalanya. Sepulang dari rumah nenek Ika, aku, Arya, Vendo, dan Ika kembali ke rumah untuk mengambil dompetku yang tertinggal. Aku teringat bahwa aku meletakkan dompetku di tas ransel hitamku, namun di dalam tas tidak ada dompet di sana. Lalu aku merogoh jaket hitamku yang biasa aku menaruh dompet, tapi tidak ada. Sudah ketemu. Aku menggelengkan kepala. Yang aku takutkan di dalam dompet itu ada kartu tanda pengenalku dan lainnya. Coba kamu cari di tas. Sudah, Vendo, tapi tidak ada. Aku merasa bahwa dompetku yang hilang itu karena disembunyikan oleh sosok makhluk, entah siapapun itu. Lalu Ika berkata, "Sudahlah, Ana, soal membayar pikir belakang saja. Mari kita makan." Hingga selesai makan malam, kami kembali ke rumah Ika dan Arya lagi. Pukul 11 malam aku ingin buang air kecil. Semua orang masih duduk di depan televisi dan aku memberanikan diri ke kamar mandi seorang diri.
Di kamar mandi aku bertemu sosok pocong tengah mengintipku dari belakang kamar mandi. Lalu aku berbicara dalam hati. Tolong kembalikan dompetku siapapun yang mengambilnya. Aku janji besok aku pergi. Maaf jika aku di sini melakukan hal kurang berkenan. Ana, sedang apa kamu berdiri di sana? Ayo masuk ke rumah. Ketika aku berdiri diam di depan kamar mandi, tiba-tiba saja Ika memanggilku untuk masuk ke dalam rumah. Lalu aku masuk ke dalam rumah dengan penuh rasa penasaran di mana dompetku berada. Sebenarnya aku kurang nyaman di rumah itu karena para makhluk itu sering memandangiku dan menggodaku. Aku tidak suka itu. Aku kembali duduk di antara Vendo, Arya, dan Ika di depan televisi. Ika asik menceritakan tentang kakeknya, tentang kebaikan kakeknya. Mungkin cerita malam itu adalah rasa rindu seorang cucu kepada kakeknya. Tiba-tiba ada sosok lelaki tua mengenakan kemeja dengan warna terang, celana coklat tua, dan topi tiba-tiba muncul di belakang Ika. Ika, apa kakekmu sering menggunakan topi, kemeja, dan celana coklat? Iya, nah itu pakaian kakekku ketika terakhir meninggal dunia. Dia sekarang di belakangmu. Ujarku singkat, lalu Ika semakin menangis dan menyampaikan rindunya. Setelah itu aku melihat ada wanita tua mengenakan jubah hitam dengan rambut panjang putihnya datang di antara aku dan Vendo. Mulutnya mengeluarkan air liur. Ia terus memandangiku sehingga aku terdiam kaku. Kamu jangan macam-macam ya. Jangan menjelekkan aku atau aku akan menyuruhmu pergi dari sini dan menghancurkan rumah ini. Ika, apa kamu sering diganggu saat tidur? Iya, nah aku sering bermimpi seorang nenek bungkuk menggunakan baju hitam membawa anak kecil ada di dalam mimpiku. Lalu aku merasa tertindih, tidak bisa bangun dan sulit berbicara. Anak itu menggunakan celana merah. Iya betul, Ana, apakah ada di sini? Dia selalu berlari ke sana kemari di bawah pohon mangga depan teras. Dia tidak jahat, dia sedang mencari orang tuanya. Tidak ada yang mengganggu di sini kecuali pocong dan wanita tua yang bergelantungan di atap yang saat ini duduk di sebelahku. Mungkin setelah ini aku akan membersihkan rumah ini dari mereka. Tidak bisa, Arya, mereka asli dari sini sebelum Ika lahir. Hanya wanita tua ini saja yang mencari tempat singgah. Lalu dia merasa nyaman di sini. Hingga keesokan harinya pukul 7 aku pergi dan mempersiapkan diri untuk pulang. Aku kembali mencari dompetku. Aku kembali berbicara melalui batinku. Aku akan pergi, tolong kembalikan barangku. Aku kembali membuka tas ranselku lagi. Walaupun kemarin malam aku tidak menemukan dompetku di situ, tapi pagi itu aku membuka ransel untuk kedua kalinya. Aku mendapatkan dompetku kembali masih dengan keadaan yang sama dan isi yang sama. Ada di dalam tas. Bukankah aku kemarin buka tas itu tidak ada apapun di dalamnya? Kemarin benar-benar kosong kok. Vendo kebingungan dan heran sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ya, pagi itu juga aku mendengar suara lagi dari belakang telinga kananku. Jangan macam-macam lagi untuk menceritakan aku di sini. Cepat pergi. Aku tidak menyukaimu di sini. Ya, ketika aku menoleh ke kanan, aku melihat wajah pocong itu ada tepat di sebelahku. Mungkin hanya berjarak 5 cm antara wajahku dengan wajah pocong itu. Tatapan matanya penuh memandang kedua mataku dan aku melihat jelas kulit wajahnya yang membusuk. Tiba-tiba aku disadarkan oleh Vendo. Ana, Ayo cepat, jangan melamun. Aku sontak memandang Vendo dan segera menyiapkan barangku untuk berangkat pulang. Lalu Arya bercerita pada kami sambil menyalakan televisi. Jangankan kamu, anak, tak jarang uang, handphone, dan sebagainya tiba-tiba hilang lalu ditemukan di tempat yang tak terduga. Aku pernah kehilangan handphone. Aku mencari di setiap sudut lalu aku menemukannya di bawah karpet. Tidak masuk akal, bukan? Kalau handphone ku letakkan di bawah karpet pasti akan diinjak oleh seseorang, bukan? Aku tertawa lirih dan menggelengkan kepala. Lalu pukul 10 siang berangkat pulang bersama Vendo dan pamit kepada Ika dan Arya.
Itu adalah pengalaman diusir oleh sosok mereka. Sejatinya aku beropini bahwa mereka tidak akan bisa mendengar suara kita dan apa yang kita ucapkan dengan suara. Tapi mereka akan mendengar setiap ucapan batin kita, setiap reaksi kita. Maka tak heran jika kita membahas mereka. Satu persatu yang dibahas tidak jarang datang kepada kita. Jika kalian memang takut, jangan menunjukkan melalui sikap atau batin kalian bahwa kalian takut. Jika mereka tahu kita sosok penakut, mereka akan senang dan menjahili kita hingga membuat kita merasa sakit mental. Pukul 7 malam aku baru sampai rumahku di Jawa Timur. Aku disambut dengan senyuman cantik ibuku yang tengah memakai baju warna merah dengan rok putihnya. Ayo makan, Ana. Ibuku tampak meletakkan tas ranselku di atas sofa depan televisi rumahku dan mempersiapkan makan malamku di atas meja makan. Aku memiliki kakak laki-laki yang biasa aku panggil Kevin. Saat itu aku tak melihat Kevin di rumah. Aku celingukan memandang ke sana kemari. Kevin tidak di rumah. Besok pagi kakakmu pulang. Setelah makan kamu langsung mandi ya. Setelah makan malam aku mendengar suara gonggongan anjingku di garasi rumah. Lalu aku ke garasi dan mendatangi kedua anjingku. Aku melihat anjingku menggonggong memandang tembok sebelah mobil di garasi. Lalu aku melihat sosok berjalan sambil menyeret tubuhnya, namun bagian perutnya terdapat darah. Dan sosok itu terlihat ingin menyatakan sesuatu padaku. Tak berpikir panjang, anjingku langsung kuangkat dan aku masukkan ke dalam kandang yang ada di taman belakang. Kamu belum mandi, Ana? Aku mencari alasan dan kebetulan saat itu dimana setelah aku memasukkan anjingku ke dalam kandang. Ini mau mandi, Bu. Tadi anjingnya gonggong. Cepat mandilah. Ibu, rumah sebelah dijual ya? Tetangga sebelah seminggu yang lalu meninggal, lalu semua keluarganya pindah. Meninggal akibat apa? Sakit jantung. Dia dibunuh, Bu, ditusuk perutnya. Jangan banyak pertanyaan, cepatlah mandi. Lalu tak berpikir panjang, aku berangkat mandi di malam itu. Keesokan harinya aku bangun tidur di atas kasur kamarku dan sudah melihat jendela kamarku terbuka, sehingga sinar matahari langsung terpancar ke arahku. Aku keluar dari kamarku dan menuruni tangga langsung ke arah dapur. Di sana aku melihat asisten rumah tanggaku sedang mencuci piring di sana. Selamat pagi, Mbak Siti. Selamat pagi, Ana. Sudah aku siapkan roti dan selai coklat. Bagaimana kuliahnya, Ana? Aku duduk di kursi meja makan sambil mengambil roti tawar. Ibu sudah pergi? Ibu ada? Ada rapat penting. Mbak Siti menjawab untuk mengalihkan pembicaraan. Bagaimana kuliahmu, Ana? Membosankan? Selesai sarapan pagi, aku naik ke tangga menuju kamarku. Lalu Mbak Siti berkata, "Jangan lupa mandi, Ana." Aku lalu menuju teras kamarku, atau lebih tepatnya balkon kamarku. Lalu aku mengambil gitar dan duduk di kursi balkon. Di sana aku merindukan Thomas. Aku melihat rumah zaman kolonial di mana Thomas tinggal saat ia masih menjadi manusia. Tiba-tiba saja Thomas muncul dan duduk di sebelahku. Sontak aku terkejut dan tersenyum memandang Thomas. "Thomas, aku merindukanmu." Aku pun demikian, Ana. Lagi pula ketika aku sedang bersama Mario, kamu selalu menghilang entah kemana. Lalu tiba-tiba kakak laki-lakiku datang dan memanggilku sambil berjalan ke arahku. Aku lalu berdiri menghadap kakakku dan memeluknya. "Bagaimana kuliah di sana?" "Membosankan, mengapa semuanya menanyakan hal yang sama pada aku? Please, bertanyalah hal yang lain." "Apa kamu sedang jatuh cinta?" "Aku ingin pindah kosku." "Kenapa?" Entah mengapa aku merasa dihentikan untuk melanjutkan ceritaku. Lalu aku diam dan menggelengkan kepala. Dengan sikap aku langsung mengalihkan pembicaraan. "Aku rindu masakan Jawa Timur, nanti kita beli makan malam ya." Kamu memang memiliki hutang mengajakku makan nasi goreng kesukaanmu. Oh iya, aku ingat. Nasi goreng itu memang sangat enak.
Di sana juga ramai pembeli. Kita beli pukul 6 sore saja. Di jam itu adalah jam sepinya. Aku melihat jam di dinding kamarku menunjukkan pukul 10 siang. Lalu aku memutuskan untuk mengajaknya pergi ke mall. Namun karena kakakku baru saja sampai dari rumah, maka kami memutuskan pergi pada sore hari. Di siang itu juga aku mendengar panggilan dari kakakku bahwa ada temanku yang datang. Lalu aku turun ke lantai 1 dan aku menemui sahabatku sekaligus tetanggaku yang biasa aku panggil Lia di ruang tamu. Tumben kamu kemari. Aku mau mengajakmu jalan-jalan nanti malam. Ngapa tidak nelpon dulu? Sadarlah panggilan teleponku tidak kamu respon, Ana. Jalan-jalan kemana? Cari makan malam dan jalan-jalan di kota kita tercinta. Bagaimana jika besok sore? Nanti aku akan pergi dengan kakakku. Baiklah. Hingga akhirnya pukul 6 sore tiba, aku dan kakakku yang biasa ku panggil Kevin pergi untuk jalan-jalan. Kami sudah mengelilingi taman kota yang baru saja dibuka. Lalu tidak lama kemudian aku merasa perutku lapar hingga akhirnya aku mengajaknya untuk mencari makan malam. Akhirnya dia ingat tempat nasi goreng yang ia suka. Kami mengendarai mobil, kebetulan saat itu juga hujan deras. Namun tempat makan yang kami tuju terlihat sangat ramai dan Kevin kesulitan menempatkan kendaraan kami untuk parkir. Lalu akhirnya kami bisa masuk ke dalam tempat penjual nasi goreng tujuan kami. Setelah kami pesan, akhirnya kami bisa duduk di tempat yang cukup nyaman. Tenang saja, Ana, nasi goreng di sini sangat enak dan teman-teman kakak sangat banyak yang suka ke sini juga. Tidak jarang kami makan memilih tempat ini. Kami duduk menghadap tembok dan tempat sebelah kananku adalah jalan masuk ke arah belakang. Di sana aku memandang ke sana kemari. Lalu minta ini tersorot ke arah ruang belakang yang tampak terlihat jelas jika dilihat dari tempat dudukku. Aku di sana melihat ada sosok tinggi besar berbulu lebat tengah duduk di sebelah panci sangat besar. Entah apa isi panci itu, namun laki-laki penjual nasi goreng itu mengambil air dari panci itu untuk mencuci wajan penggorengan yang ia pakai untuk menggoreng nasinya. Namun saat itu aku masih berpikir bahwa sosok itu hanya penunggu lokasi di sana. Hingga akhirnya pesanan kami datang. Kevin makan nasi goreng di hadapannya dengan lahap dan semangat. Sedangkan aku dengan suapan pertama aku merasa nasi goreng yang aku makan tidak seenak bayanganku. Aku merasa tekstur nasi goreng itu juga sangat lembek. Lalu aku minum air mineral yang ada di hadapanku. Entah mengapa aku merasa ingin melihat pengunjung lainnya. Di sana juga aku merasa terkejut untuk kedua kalinya. Aku melihat ada sosok besar berwarna hitam namun tidak berbulu. Layaknya manusia namun tidak memiliki telinga dan bentuk matanya tajam tengah memberikan air liurnya di atas panci besar yang berada di sebelah sosok berbulu lebat itu. Sedangkan dalam sisi lain aku melihat wajan penggorengan itu disiram dengan air yang diambil dari panci besar itu. Lalu kedua sosok itu sontak memandangku dengan waktu yang sama dan pandangan mereka sangat penuh tertuju kepada aku. Lalu tanganku dengan refleks menghentikan kakakku yang sedang asik makan. Ayo kita pulang. Dengan mimik wajah datar dan penasaran, Kevin menuruti perkataanku dan kami pergi dari tempat itu. Di dalam perjalanan, kami saling diam dan akhirnya dia bertanya padaku, "Ada apa, Nah? Kamu tidak suka dengan nasi goreng itu?" Jangan makan di sana lagi. Aku melihat ada jin yang membuat rasa nasi goreng itu terasa enak. Apa? Kamu jangan sembarangan menuduh, Ana. Kakak tidak suka. Terserah kamu, aku tidak mau makan di sana lagi. Malam hari itu aku duduk diam di kursi balkon teras kamarku sambil memandangi langit setelah hujan. Lalu aku dipanggil ibuku bahwa Vendo, Krishna, dan Rian datang ke rumahku. Di depan rumahku terdapat gazebo kecil yang cukup bisa dibuat duduk 4 orang. Tak jarang dulu saat masih duduk di bangku SMA, setiap malam libur kami selalu ngobrol di sana ditemani kopi dan permainan ular tangga atau monopoli. Lalu aku turun dari kamarku dan akhirnya kami berempat duduk di gazebo. Tak lupa ibuku menyiapkan cemilan kecil dan 3 kopi untuk ketiga sahabatku. Di sana kami ngobrol banyak hal, entah tentang pendidikan masing-masing dan pengalaman cerita masing-masing.
Hingga akhirnya Krishna membahas tentang kematian wanita penjaga kantin yang meninggal karena kecelakaan di depan sekolah SD-nya. Aku pun tidak mengenal tentang wanita itu. Tiba-tiba Krishna berkata, "Dia biasa dipanggil Santi, dia cantik sekali." Namun tak jarang juga murid-murid angkatanku selalu diganggu dengan sosok dia ketika ada kemah di sekolah. "Apakah kamu juga pernah diganggu hantu Santi?" Krishna menggelengkan kepalanya dan mengelak pertanyaan Rian. Kami tinggal di satu blok perumahan, jarak rumah kami juga sangat dekat. Namun suasana perumahan di tempat kami pada pukul 8 malam saja sudah sangat sepi. Saat itu ponselku sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tak jarang kami selesai bersua pada pagi hari, namun malam itu memang beda dengan malam sebelumnya. Saat itu juga aku mendengar suara tertawa wanita yang amat sangat jauh dariku. Namun tak terduga ternyata Krishna juga mendengar apa yang aku dengar. "Apa kalian mendengar sesuatu?" tanya Krishna kepada aku, Vendo dan Rian. Tapi Vendo dan Rian mengelak pertanyaan Krishna sambil menggelengkan kepala mereka. Aku pun juga mendapat pertanyaan yang sama dari Krishna. Kamu sensitif, Ana? Pasti kamu mendengar sesuatu, bukan?" Aku sengaja berbohong padanya agar mereka tidak takut dan tidak menyudahi pertemuan kami. Lalu aku menggelengkan kepala aku sambil mengerutkan keningku sebagai tanda bahwa aku tidak mendengar apa yang dimaksud Krishna. "Memangnya kamu benar-benar tidak pernah diganggu sosok yang kamu ceritakan tadi?" "Tidak, aku sudah pernah melihat fotonya saat diperlihatkan oleh guru kami di sekolah. Ya, dia memang cantik tapi sungguh sayang. Dia meninggal karena hal yang mengenaskan." Lalu aku melihat sosok wanita duduk di belakang Krishna sambil memandang Krishna dengan penuh rasa bahagia dan senyum manis yang terpaut dari wajahnya. Lalu aku mendekatkan wajahku ke telinga Vendo yang duduk di sebelah kiriku dan berbisik kepadanya. "Vendo, hentikan Krishna untuk tidak menceritakan hantu itu." Namun jawaban Vendo kepadaku sungguh tidak terduga. Dengan suara tinggi dan nada tinggi sambil memandang Krishna dengan tersenyum lebar, ia berkata, "Memangnya kenapa, Ana? Atau sekarang hantu Santi ada di belakang Krishna?" Sontak Krishna dengan raut wajah terkejut, bibir menganga dan matanya melebar sambil berdiri lompat ke arah belakangku dan Vendo, sehingga ia melewati antara aku dan Vendo. Mimik wajah Krishna sungguh membuatku tertawa hingga aku tidak bersuara. "Jangan menganggap lelucon, Ana. Ini sungguh tidak lucu." "Aku tidak berkata apapun kepadamu, Krishna. Yang mengucapkan adalah Vendo, bukan aku." Balasku masih dengan tertawa mengingat ekspresi wajah temanku itu. Sementara Vendo dan Rian tertawa terbahak melihat situasi di sana. "Memangnya benar adanya bahwa Santi ada di sini?" Apakah Santi memiliki rambut gelombang dan dia mengenakan baju merah dengan corak bunga warna putih?" "Memangnya kamu tahu?" "Aku udah bilang tadi, aku melihat foto terakhir dia. Di foto itu dia memang memiliki rambut gelombang dan mengenakan baju merah dengan motif bunga kecil warna putih. Dan senyumannya memiliki lesung pipi." "Iya, Ana. Apakah dia masih di sini?" "Sudahlah, jangan bahas mereka lagi daripada nanti kalian takut pulang." Jelasku dengan tujuan menutup obrolan tentang makhluk tak kasat mata. Hingga keesokan harinya aku akhirnya jalan-jalan bersama sahabat sejak kecilku yang biasa ku panggil Lia. Namun kami tidak hanya berdua, tapi kami berempat. Aku, Lia, Ina, dan kekasihnya yang bernama Sondi. Kami menonton film di bioskop pada sore hari hingga pukul 7 malam. Kami keluar dari gedung bioskop dan memutuskan untuk makan di kafe dekat bioskop. Namun kejadian malam itu adalah kejadian di mana aku dan Ina terakhir bertemu. Aku, Lia, dan Ina memang berteman lama sejak kami SMP. Hanya bedanya aku dan Lia memang bertetangga dan berteman sejak kami masih kecil sebelum sekolah. Sosok Ina memang sedikit posesif, entah dengan teman ataupun pasangan. Sebelumnya memang aku pernah memiliki hubungan pacaran dengan salah satu kakak kelas lelaki di SMP yang dikenal bernama Ardi. Namun ternyata setelah putus denganku, dia juga akhirnya berpacaran dengan Ina. Namun mereka sudah putus cukup lama.
Malam itu, aku, Lia, Ina, dan Sondi makan dengan tenang juga nyaman. Entah mengapa tiba-tiba Ina melepas garpu dan sendok di tangannya hingga berhasil membuat aku dan Lia memandang Ina. Sejak tadi aku perhatikan kamu selalu mencuri pandang kepada Ana, Sondi. Sebuah pertanyaan atau tuduhan dari Ina untuk Sondi yang berhasil membuatku bingung dan panik karena takut jika akan terjadi perkelahian. Namun Sondi mengelaknya sementara aku dan Lia saling bertatap mata juga menghentikan makan kami. Mengakulah Sondi bahwa kamu menyukai Ana. Sejak kita nonton tadi kamu selalu mencuri pandang dan melirik Ana. Ina makin menyerang Sondi dan suaranya semakin tinggi. Tak sedikit pengunjung kafe sekitar kami memusatkan perhatian mereka pada kami. Dan akhirnya ketakutanku terjadi. Mereka berdua berkelahi di depanku juga mengatasnamakan aku. Hingga akhirnya Sondi dia menahan diri karena semakin banyak pengunjung lain yang memandang ke arah meja kami. Tapi akhirnya perasaan Ina bisa melepas sesaknya tentang aku walaupun hatiku sedikit sakit menerimanya. Ina merapikan posisi duduknya dan memandang ke arah Sondi dan berkata, "Asal kamu tahu Sondi, anak ini memiliki kelainan. Dia bisa melihat hantu. Dia juga sering tertawa sendiri seperti orang gila." Lalu Ina memandang ke arahku dan dia melontarkan satu pertanyaan pada aku. "Oh Ana, kamu bisa berinteraksi dengan hantu bukan? Apa kamu sudah memakai susuk ya? Sampai semua laki-laki bersamaku suka denganmu." Emosi sudah membakar kepalaku. Aku sudah mengangkat tubuhku untuk berdiri dan menjawab pertanyaan Ina. Namun tangan dia berhasil menahanku dan ia berbisik memandangku. "Jangan Ana, percayalah aku." Sondi mungkin sudah malu dengan kejadian itu. Lalu dia berdiri dan pamit dengan sopan kepadaku dan dia juga ia tidak lupa melontarkan satu kalimat pamit kepada Ina. "Jangan hubungi aku Ina, aku sudah malu." Dengan mimik wajah kecewa dan emosi Ina kembali memandangku yang sedang menahan emosi juga. Tanganku sudah mengepal dan geram akan kelakuan temanku satu itu. Lalu Ina bangkit berdiri dan mengambil tas merahnya. "Benar bukan kamu sudah memakai susuk dan memanfaatkan teman-teman hantumu? Asal kamu tahu Ana, aku putus dengan Ardi karena dia susah melupakanmu. Kamu memang lebih cantik dari aku, tapi tidak seharusnya aku diperlakukan tidak adil karena kamu. Aku benci denganmu Ana. Pertemanan kita sampai di sini. Dasar manusia Ana menjijikan." Mendengar ucapan Ina membuatku ingin menangis, berteriak, dan menghancurkan apa yang ada di hadapanku. Sedangkan detik itu juga aku melihat satu sahabat wanitaku pergi meninggalkanku dan aku masih duduk dengan tanganku digenggam erat oleh Lia. Dan aku berkata kepada Ina, "Ketika aku tak menjawab pertanyaanmu bukan berarti aku memakai susuk. Terima kasih Ina. Terima kasih Sondi." Di sana aku meneteskan air mataku dan aku mengajak Lia untuk pulang. Hingga sampai rumah tidak memandang kepada siapapun, tak mandi dan tidak melakukan apapun, aku langsung lari ke arah kamarku. Aku ingin berdiam diri mengunci diri selama 100 tahun karena setelah mendengar lontarannya tak terduga dari sahabat wanitaku sejak SMP. Dan pertemanan kami hancur karena aku merusak perasaannya kepada sosok yang dia cintai. Bagaimana cara aku melupakan lontaran pedas itu sementara hatiku memang sangat sensitif akan setiap kata yang terucap untukku. Apa aku sudah seperti orang gila karena aku bisa melihat mereka yang tak terlihat? Apa aku aneh? Apa aku menjijikan? Mengapa aku harus terlahir seperti ini? Seakan-akan malam itu aku kembali tidak bersyukur akan apa yang diberikan Tuhan untukku. Di dalam kamar aku masih menangis dan merintih karena sebuah rasa kecewa. Lalu aku berjalan keluar balkon dan duduk di kursi masih bersama tangis. Tiba-tiba ada sosok nenek tua dan anak laki-laki dengan wajah pucat mendatangiku karena melihatku merasakan tangis sedih yang mendalam. Sontak aku menyiramkan air minumku di sebuah gelas yang ada di atas meja sebelahku ke arah mereka sambil berkata, "Pergilah, gara-gara kalian aku kehilangan temanku." Lalu aku berdiri dan masuk ke dalam kamar, duduk di karpet sambil bersandar di kasur ranjang tidurku. Sungguh sakit seorang wanita tiba-tiba dituduh memakai susuk. Juga sungguh sakit seorang manusia dikatakan aneh dan menjijikan hanya karena dia bisa melihat hal yang tak kasat mata. Tapi tiba-tiba Thomas muncul di hadapanku, duduk diam memperhatikanku tanpa melontarkan sepatah kata padaku.
Aku mengusap air mataku dan menegakkan posisi badanku. Sepertinya kamu sudah sadar bahwa aku tidak bisa mengusap air matamu. Ana, jangan sedih jika temanmu pergi. Dia pergi karena kekuranganmu, dia pergi karena dia tidak percaya diri. Dia pergi karena dia tidak bisa menerimamu. Maafkan aku jika aku tak kasat mata. Maafkan aku jika aku tidak bisa memegang tanganmu. Maafkan aku jika aku juga tidak bisa membelamu di hadapan manusia lainnya. Tapi aku selalu ada di dekatmu tanpa kamu tahu. Aku tidak akan pergi, Ana. Aku adalah temanmu yang tidak nyata tapi ada. Angkat kepalamu, jangan menangis. Apa kamu tahu siapa yang menunggumu? Apa kamu tahu kemana kamu harus pulang? Apa kamu tahu seni yang kamu maksud itu aku? Malam sebelum kembali Jogja, saat itu aku terbangun dari tidurku terkena cahaya lampu dari balkon kamarku. Ternyata pintu balkon kamar belum ditutup, maka tidak berpikir panjang aku menutupnya. Setelah menutup pintu, tiba-tiba terdengar suara Thomas di belakang telingaku dan berkata, "Pergilah, Ana." Aku lalu melihat dari pantulan dalam cermin yang terletak di pojok kamar. Di sana terlihat ada sosok hitam besar sedang duduk memandangku dengan mata merah menyala. Lalu aku menoleh ke arah belakangku. Di sana tidak ada sosok hitam itu. Aku menoleh ke arah cermin lagi. Lagi-lagi sosok itu ada dan masih duduk diam sambil menatapku. Aku tetap berdiri dan membalas tatapannya. Aku teringat sosok hitam yang pernah aku temui di pojok rumah kosku. Aku kembali menoleh ke belakangku. Tidak ada siapapun di sana. Tak berpikir panjang, aku mengambil bantalku dan pergi ke kamar Kevin, kakakku, untuk tidur di kamarnya. Setelah masuk ke kamar kakakku, ternyata di sana ia belum tidur dan masih bermain ponselnya. "Ada apa kamu kesini?" Aku besok harus balik ke Jogja. Aku masih merindukanmu. Bolehkan aku tidur di sini? Tumben sekali. Cepatlah tidur. Pagi hari aku turun dari anak tangga. Aku sudah melihat ibuku menyiapkan sarapan untukku, juga Kevin pun sudah duduk di kursi meja makan. Sudah menyiapkan bajumu untuk keberangkatan nanti siang? Sudah, Bu. Bu, kalau aku pindah kos bagaimana? Terserah asal kamu nyaman. Tapi kenapa kamu pindah? Di sana tidak aman, ada yang kemalingan, Bu. Baiklah, cari kos yang nyaman dan aman. Jangan lupa pamitan dulu ke ibu kos. Jangan nakal kamu. Seharusnya aku yang bilang begitu. Sudahlah, Ana, habiskan makanmu dan siap-siap untuk kembali ke Jogja. Kereta kamu 2 jam lagi loh. Dan kamu, Kevin, nanti antar adikmu ke stasiun. Sampai Yogyakarta pukul 7 malam. Aku tidak pulang ke kos, namun aku berencana ke kontrakan teman-temanku untuk menginap di kos Vera. Di stasiun aku dijemput Mario. Di sana Mario menjemputku dengan motor hitamnya. Sebelum ke kontrakan bisa antar aku ke rumah ibu kos? Boleh, mau ngapain? Ini kan udah malam. Aku mau bayar kos bulan kemarin. Sesampai rumah ibu kos, aku segera memencet bel rumahnya, namun tidak ada jawaban. Lalu aku memutuskan untuk pergi lagi dan berencana kembali ke rumah itu keesokan harinya. Keesokan harinya aku di kampus, duduk di anak tangga seorang diri sambil menunggu Vera. Tiba-tiba sosok Thomas datang duduk di sebelahku. Thomas, hari ini kamu tampak cantik, Ana. Kamu coba merayuku. Jangan temui dia, Ana. Maksudmu? Dia jahat, Ana. Ana, melamun saja. Lama sekali kamu. Udah, ayo kita berangkat. Aku dan Vera pergi ke perpustakaan untuk mengembalikan buku. Selesai mengembalikan buku, aku dan Vera keluar dari gedung perpustakaan. Kami bertemu dengan Mario bersama Putra. Mau kemana kalian? Kakak, kami mau pergi ke tempat ibu kos sana. Putra, bukankah kamu ada janji dengan Ana untuk melihat-lihat kondisi kos Ana? Sekarang?
Tiba-tiba ponselku bergetar mendapatkan pesan dari teman kosku yang bernama Husna yang berbunyi, "Anak kamu di mana? Kosan kemalingan." Melihat pesan dari temanku, sontak kedua mataku membesar dan keningku berkerut. Ada masalah apa, nak? Rumah kos kemalingan. Sebaiknya jangan sekarang kita ke sana, nanti agak sore saja bagaimana? Baik, sekarang kita cari makan saja bagaimana? Boleh, ayo kita berangkat. Saat kami makan di sebuah warung makan, tiba-tiba Putra menyodorkan sebuah pertanyaan padaku. Selain hantu, apa kamu tahu yang membuat kamu tidak nyaman di situ? Ibu kos. Hah? Alasannya? Aku yakin sekali ibu kos tidak menyukaiku. Dari dia tidak pernah mau menemuiku saat aku datang ke rumahnya dan aku mengirim pesan padanya. Dia sangat jarang dan mau membalas interaksiku. Pasti dia menyerahkan kepada asisten rumah tangganya. Bagaimana jika setelah makan kita langsung ke kosana? Mario dan Vera menganggukkan kepala sebagai tanda persetujuan mereka. Bagaimana, Ana? Baik. Pukul 6 sore aku dan teman-temanku sampai di rumah kos. Aku membukakan pintu rumah kos dan tiba-tiba terdengar suara benda besar jatuh di atas atap teras, atau tepatnya di atas atap kepala kami. Semuanya mendengar suara itu. Aku tersenyum dan berkata, "Jangan terkejut. Jika ada orang baru datang pasti ada saja yang jatuh." Kamu jarang tidur di sini, Ana? Aku menganggukkan kepala. Sudahlah, pindah saja dari sini. Jika kamu tetap di sini dan mencoba tidur di sini, suatu saat kamu akan sakit dan jarang orang yang mengetahui kondisimu. Untung saja kamu ditemani dia, teman laki-lakimu. Siapa? Teman masa kecilku yang tidak bisa kamu lihat. Namanya Thomas. Dia yang selalu melindungiku dari serangan negatif. Bagaimana kalau kita pergi keluar saja, minum secangkir kopi untuk berdiskusi? Bagaimana, Vera? Ayo berangkat. Kami lalu pergi ke sebuah kafe di dekat kampus. Aku duduk di sebelah Mario dan Vera berada di sebelah Putra. Tanpa basa-basi, Putra mengutarakan sebuah pertanyaan. Ibu kosmu berkecimpung dalam pesugihan? Sontak Mario tersedak saat minum kopinya dan aku memberikan air mineral kepada Mario yang tengah batuk akibat tersedak. Maksud kakak? Iya, ibu kosmu bermain pesugihan selama ini dan dia tahu kamu memiliki kelebihan. Dia tidak suka denganmu. Pantas saja dia enggan menemuiku selama ini. Sudah 2 kali aku ke rumahnya, entah untuk membayar kos atau mengantarkan titipan ibuku. Dia tidak pernah ada di rumah. Bahkan kemarin aku ke rumahnya, harusnya dia ada di rumah, karena jika malam hari dia pasti ada di rumah. Tapi nyatanya aku tidak bisa menemuinya saat kemarin malam aku ke rumahnya. Atau memang dia sengaja tidak mau menemuiku karena tidak ingin bertemu denganku? Tepat sekali, dia menghindarimu agar semuanya tidak terbongkar. Haruskah aku menjelaskan lebih jelas? Tidak perlu, baiklah aku akan pindah. Lagi pula sangat tidak mungkin aku harus terus-menerus tidur di tempat Vera. Keesokan harinya aku dan teman-temanku pergi ke sebuah kafe untuk menikmati makan siang. Lalu tiba-tiba aku mendapat sebuah pesan singkat dari teman kosku yang bertuliskan, "Anak kamu di mana saat ini? Anak dari ibu kos kita meninggal dunia." Seketika aku terkejut dan mengangkat kedua alisku. Lalu aku menoleh menghadap Vera. "Ada kabar duka?" "Kabar duka apa?" "Anak ibu kosku meninggal." Sebuah kalimat yang keluar dari bibirku berhasil membuat teman-temanku terkejut dengan mulut menganga. Lalu Putra tertawa kecil tanpa sebab. "Pergilah melayat sana. Habis ini aku ada mata kuliah yang tidak bisa ditinggal, nanti sore sajalah." "Lalu kapan kamu akan memindah barang-barang kamu ke kos baru?" "Mungkin besok atau lusa. Pokoknya secepatnya deh." Lalu Vera tersenyum padaku sambil menepuk bahuku. Sore hari itu aku mengajak Putra datangi rumah ibu kos. Aku mengetuk pintu utama rumahnya dengan harapan ibu kos keluar dari rumah dan menemuiku. Ya, dia menemuiku tanpa senyuman dan melihatku dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Silakan duduk, Mbak Ana." Aku menghela napas dan duduk di kursi teras melingkar bersama Putra juga di sana.
Bu, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih. Saya mau pamit pindah kos dan ini uang kos bulan ini. Aku menyodorkan amplop coklat berisi uang kosku 1 bulan melihat Putra yang menatap mata ibu kos dengan penuh. Sudah tidak perlu kamu bayar. Segeralah pergi dari sini dan jangan kamu mengucapkan sepatah kata pun lagi tentang hantu yang kamu lihat. Saya tahu kamu indigo dan bisa melihat hantu. Tidak usah kamu berkesaksian apapun. Sudah pergilah. Kamu tidak perlu membayar kamarmu juga. Yang penting kamu angkat kaki saja. Kemudian Putra berdiri dan menarik tanganku membawaku pergi tanpa permisi. Malam hari itu aku pergi ke kosku pada pukul 8 malam. Aku masuk ke kamarku dan melihat kondisi kamarku yang ternyata di sana ada Thomas. Kamu sudah sampai di sini lebih dulu. Thomas tak menjawabku. Kemudian ia mengambil beberapa kardus dan mengemasi barangku. Agar besok ketika aku pindah, aku tidak rumit harus mengemasnya dulu. Namun tiba-tiba saja lampu kamarku mati. Aku pun juga tidak melihat Thomas di sana. Lalu aku menggunakan ponselku untuk bantuan penerangan. Aku membuka pintu kamarku dan aku melihat keluar kamarku. Di sana lampu yang lainnya hidup, hanya kamarku saja yang mati. Lalu aku menyalakan lampu kamarku lagi. Aku kembali menutup pintu dan kembali mengemasi kamarku. Tiba-tiba lampu kamarku mati untuk kedua kalinya. Aku mulai kesal dan bangkit dari dudukku. Tak kuasa menahan emosi, aku berteriak. Aku sedang tidak ingin bercanda, atau aku akan membuat kalian menyesal. Namun tiba-tiba aku mendengar suara tangis seorang wanita yang tidak jauh dariku. Aku tak tahu siapa yang menangis itu, namun aku yakin itu bukan manusia. Lalu ketika diri ini akan menekan tombol untuk menyalakan lampu kamar, tiba-tiba lampu itu menyala sendiri. Aku emosi dan menggerutu. Cukup, aku sudah tidak mau bercanda. Lalu aku mengambil tasku tanpa menyelesaikan misiku. Aku berencana untuk kembali mengemasi barangku besok siang dengan Vera agar lebih aman. Lalu tiba-tiba barang yang terletak di atas meja kamarku terjatuh tanpa ku senggol. Karena letaknya cukup jauh dari tempatku berdiri. Kemudian suara tangisnya itu kembali datang. Tangisan terseduh-seduh. Thomas, kamu di mana? Gumamku sambil membuka pintu. Lalu aku keluar dari kamarku dan menutup pintu, juga menguncinya. Seperti biasa, suasana kosku di malam hari sangat sepi. Hanya terdengar suara tokek dan tikus yang lari ke sana kemari. Suara tangisan itu terdengar lagi. Aku menghentikan langkah kakiku melihat sosok wanita yang tidak punya kaki dengan wajah merah yang suka di depan kamarku. Entah wanita itu memperlihatkan wajah sedih kepadaku. Entah mengapa aku tidak memiliki minat untuk menanyainya. Lalu tiba-tiba Aminah datang dengan wajah datar di depanku. Aminah, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apa kamu akan pergi tidak kembali? Aku besok pagi kembali ke sini, tapi sekarang aku harus pergi. Tidak, anak, kamu akan pergi tidak kembali. Tidurlah di sini untuk 1 malam saja. Aku tidak akan nakal, aku janji. Tidak bisa, Aminah, aku harus pergi. Jawabku singkat lalu pergi meninggalkan Aminah dan kakiku mulai melangkah. Perjalananku mulai masuk ke ruang tengah rumah kos dan hampir keluar dari rumah kos. Lalu tiba-tiba muncul 2 anak laki-laki yang selalu berlari ke sana kemari muncul di hadapanku. Apa kamu akan pergi? Aku hanya tersenyum pada mereka tanpa berkata apapun. Lalu siapa yang memarahiku lagi jika kamu pergi? Sepenggal kalimat yang berhasil membuatku hampir meneteskan air mata. Sungguh gila memang merasakan perpisahan kepada makhluk tak kasat mata. Aku terus melangkahkan kaki untuk keluar dari rumah itu. Sesampai di bawah pohon jambu milik Aminah, aku mendengar suara Aminah di belakangku dengan berkata, 1 malam saja, anakku janji tidak akan terjadi apapun. Tinggallah anak, untuk yang terakhir tidak masalah bukan? Aku masih diam tak berkutik. Lalu Thomas mengucapkan kalimat untuk kedua kalinya. Ada aku di sebelahmu. Ya, aku menyetujui itu dan Aminah tersenyum lebar hingga terlihat gigi panjangnya. Aku kembali masuk ke dalam rumah itu dan melewati dapur untuk menuju kamarku.
terlihat sosok wanita tinggi dan tangan panjang yang pernah mengusirku itu tengah berdiri di depan pintu dapur sambil memandangiku. Karena terkejut, langkah kakiku pun ikut berhenti dan mata ini memandang ke arahnya. Namun malam itu dia hanya diam dan sedikit tersenyum padaku, karena rasa takut memang tidak bisa kuhindari. Segera aku berjalan cepat ke arah kamarku, hingga sampai di pintu kamarku. Aku disambut dua lelaki kecil yang melempar senyum padaku. Kami tidak nakal. Sebuah kalimat yang ku dengar dari mereka yang berhasil membuatku tersenyum dan sedikit tenang untuk tidur di kamar kosku. Malam itu adalah malam terakhir aku menutup mata untuk tidur di kamar kos yang aku benci. Malam itu adalah malam terakhir aku berbaring di kamar yang sering terdengar suara aneh di tengah malam. Malam itu juga adalah di mana aku tidur dengan nyenyak dan tenang untuk pertama kalinya di kamar kosku itu, hingga aku pun bangun pukul 6 pagi. Untuk pertama kalinya aku tidur nyenyak di kamar kos itu. Pukul 5 pagi aku terbangun dan membuka jendela kamarku. Hawa di sana sangat dingin dan tiba-tiba mendengar suara Thomas. "Nyenyak, anak?" Sontak aku terkejut dan hanya tersenyum simpul pada Thomas. Lalu aku langsung mandi dan bersiap diri untuk membersihkan kamarku dan pindah dari situ dan menempati kos baruku. Masih pukul 7 pagi aku menelpon temanku, namun tiba-tiba aku mendengar suara asisten rumah tangga ibu kos datang. Aku sengaja berdiam diri untuk tidak memperlihatkan bahwa aku tidak ada di sana. Tiba-tiba dia menyapa beberapa teman kosku dan terdengar dari dalam kamarku teman kosku yang biasa mendengar cerita keluh kesahku di sana, yaitu Diana dan Husna. Iya mbak, tumben pagi udah kesini. Iya mbak Husna, saya mau ambil beberapa alat. Iya si Ana ada mbak. Lalu Diana dan Husna menunjukkan bahwa aku tidak ada di kamar. Lalu tiba-tiba si mbak berkata, "Aneh ya itu si Ana, orang di sini gak ada apa-apa, kalian gak diganggu kan?" Husna dan Diana pun juga hanya diam. Dan asisten rumah tangga ibu kos pun melanjutkan kalimatnya. "Ibu kos dan keluarga juga dari keluarga terpandang, rajin beribadah dan berbagi. Nah ya sudah, saya pergi dulu ya mbak." Setelah mendengar pamitnya dan suaranya mulai menghilang, aku keluar dari kamarku. Aku masih melihat Husna dan Dina berdiri di depan kamarku. Ekspresi mereka pun terkejut melihat munculnya aku, namun aku tetap tersenyum kepada mereka dan berkata, "Aku sudah mendengarnya, tidak masalah. Tapi aneh lagi-lagi dia bilang tentang kebaikan keluarga ibu kos. Kan gak nyambung sama kejadian yang kamu alami, An." "Aduh, bukan itu. Kalau kita semua berpendapat sama seperti Ana, bahwa ibu kos bermain pesugihan, maka cara untuk mengelaknya dengan menunjukkan sisi baik keluarga ibu kos, seperti rajin ibadah dan lain-lain. Sudahlah, tidak perlu berdebat. Yang terpenting kalian di sini nyaman. Nah iya, kamu mau pindah sekarang?" tanya Dina padaku, dan aku menjawab hanya dengan menganggukkan kepala sambil menyelipkan senyuman kepadanya. "Kamu kos di mana? Sudah pamit ibu kos?" "Aku kos di daerah dekat Fakultas Peternakan. Untuk pamitan sepertinya tidak. Setiap aku ke rumahnya dia selalu menghindar. Dan setelah dia marah-marah padaku, sekarang aku diblokir." "Baiklah, aku lanjut berkemas dulu ya." Tiba-tiba aku merasa ada sosok yang sedang berjalan ke sana kemari di belakangku. Lalu aku menghentikan aktivitas secara tiba-tiba dan aku mendengar suara di telingaku. Suara wanita yang sering terdengar saat tengah malam bersenandung. Suara itu berkata, "Maafkan kami." Tiba-tiba aku merasakan angin berhembus di belakangku. Lalu aku menelpon teman-temanku untuk menyuruhnya datang kemari nanti malam saja. Entah mengapa aku masih ingin di sana. Aku menghabiskan waktuku di kamar kosku dengan mendengarkan lagu hingga akhirnya aku tertidur. Aku bermimpi di mana aku bertemu dengan lelaki tanpa kepala dan wanita berbadan kurus dengan wajah berbalur darah juga luka bakar tengah berjalan ke arahku. Aku berjalan mundur untuk menghindari mereka dan wanita itu berkata kepadaku, "Pergi dari sini." Lalu aku terbangun saat aku mendengar sebuah lagu tembang Jawa. Mata ini langsung membuka dan keringat di kepalaku sangat terasa. Aku mengambil ponselku dan waktu menunjukkan pukul 5 sore.
Tidak terasa aku sudah tidur lebih dari 5 jam dan saat aku bangun tembang itu sudah tidak ada. Aku memutuskan untuk mandi sebelum pindahan nanti pukul 7 malam. Namun entah kenapa kaki ini melangkah ke arah kamar mandi belakang. Atau lebih tepatnya kamar mandi yang hampir tidak pernah terpakai teman-teman kosku. Langit sudah mulai agak gelap, suara azan maghrib berkumandang. Selesai mandi aku membuka pintu kamar mandi dan di luar terasa sepi dan gelap. Aku lupa sebelum mandi aku tidak menyalakan lampu. Hingga akhirnya aku berjalan secara pelan-pelan dan aku mendengar suara seretan di belakangku. Aku menoleh ke belakangku, di sana tidak ada siapapun. Aku menghela napas dan terus berjalan ke arah kamarku. Sampai depan kamarku aku bertemu sosok wanita tinggi dengan mata merah, bibir tersenyum lebar dan tubuh yang sangat kurus juga luka bakar di wajahnya. Perlahan aku berjalan mundur dan akhirnya aku berlari masuk ke kamarku. Aku mengontrol nafasku, kurai ponselku dan menghubungi teman-temanku agar mereka menjemputku. Di situ masih dalam keadaan panik dan takut, aku tetap berdiri enggan mengganti bajuku. Di dalam tubuhku yang bergetar dan berdiri aku menunggu kedatangan temanku. Entah mengapa tiba-tiba lampu kamarku mati. Di sana gelap hitam pekat. Dalam keadaan terkejut dan takut, aku berteriak dengan maksud mencari pertolongan, mengingat di luar kamarku lampu lorong belum menyala semua. Tiba-tiba Dina dan Husna datang ke kamarku, membuka kamarku, dan entah kenapa lampu kembali menyala. Ana, sadarlah. Seruan dari Husna berusaha menyadarkanku sambil memegang kedua bahuku. Aku terdiam dan mereka bertanya keadaan padaku. Aku tidak tahu lampu kamar ini tiba-tiba mati. Ana, sudahlah, mungkin ini semua karena lampunya konslet. Tinggalkan aku sendiri, aku mohon. Hingga akhirnya mereka pergi dari kamarku dan aku duduk di ranjang. Dan 10 menit kemudian temanku datang untuk membantuku pindahan. Aku keluar kamar dan menemui temanku lalu mempersilahkan masuk untuk langsung mengangkut barang-barangku. Di sana ada Vera dan Mario. Di tengah-tengah Vera mengangkat barang-barangku untuk dibawa ke mobil. Mario mendekatiku dan bertanya, "Apa kamu baik-baik saja, Ana?" Iya, tentu. Aku tersenyum dan menjawabnya, lalu aku segera meninggalkan Mario untuk mengambil barang-barangku. Entah mengapa di tengah-tengah kami membereskan semuanya, aku tertegun duduk sambil memegang kardus di depanku. Namun di situ aku melihat 2 anak laki-laki yang sering kesana kemari membuatku jengkel saat berada di kosan ini. Kakak akan pergi. Jangan lupakan kami janji tidak akan mengganggu manusia asing. Kalimat itu terucap dari bibir salah satu dari 2 anak laki-laki itu. Entah mengapa hati ini terasa tertegun dan diam, seakan aku akan berpisah dengan adik-adikku. Maafkan kami yang sering mengganggumu. Kalimat baru keluar lagi dan aku mulai meneteskan air mata, namun tiba-tiba aku dikejutkan dengan bentakan Vera. Ana, iya, maaf, aku sedikit ngantuk. Tanpa menunggu pertanyaan dari dia, aku langsung menjelaskan dan berdiri untuk membereskan semuanya. Hingga akhirnya Mario dan Vera sudah menunggu di dalam mobil. Sementara aku masih berdiri di bawah pohon jambu depan rumah kos kami, hingga akhirnya yang kutunggu ada. Aminah duduk di pohon tepat di atasku. Dia hanya diam dan tersenyum lalu berkata, "Kenanglah aku di hatimu. Kenanglah jahil dariku, baik dan marahku juga segalanya. Simpan saja dalam hatimu. Pertemanan kita tidak hanya sebatas kenangan, Ana." Untaian itu ku dengar saat memandang Aminah di hadapanku. Aku tak menjawab apapun, namun ia melanjutkan kalimatnya lagi. "Jangan lupakan aku, Ana. Aku ingin menjadi temanmu. Aku janji jika urusanku di sini sudah selesai, aku akan segera pergi ke tempatmu." Air mata ini menetes membasahi pipiku, sedangkan Mario, Ari, dan Vera sudah mulai memanggilku dari dalam mobil. "Sampai kapan kamu akan di sini? Jangan jahat ya. Sampai urusanku dengan manusia sudah selesai, Ana." Aminah tersenyum padaku hingga akhirnya aku mengangkat tasku dan berbalik badan. Kaki mulai melangkah pergi meninggalkan halaman kos itu. Di dalam hati aku mengucap, "Sampai jumpa teman-temanku semuanya."
Saat kaki kananku mulai masuk mobil, entah mengapa kepala ini menoleh ke belakang dan mata ini menyorot ke atap rumah. Dan di sana ada wanita berbadan kurus dengan wajahnya yang berbalut darah dan luka bakar itu yang memandangku secara terus-menerus. Mata ini pun tetap memandanginya tanpa kedip. Lalu muncul senyum simpel darinya padaku hingga berhasil membuatku membawa diri masuk ke dalam mobil tanpa memandang kembali. Keesokan harinya, aku dan teman-temanku bertamasya ke daerah Gunung Merapi. Kami mencari suasana baru dan mencari hiburan. Di sana ada Mario, Vera, Doni, Tio, Sarah, dan Ari. Mereka asik berfoto dan tertawa karena rangkaian kalimat komedi dari Tio. Namun aku memisahkan diri dari mereka dan berjalan sedikit untuk menghirup udara segar di sana. Aku menatap sekitar yang dikelilingi ilalang yang cukup banyak. Tiba-tiba Thomas muncul tanpa undangan dan masih seperti biasa aku memberikan senyuman kepadanya. "Kamu baik-baik saja, Ana?" Iya tentu. Lalu bagaimana dengan kamu? Kenapa masih di sini? "Tentu saja aku masih ada urusan." Urusan? Bisa kamu membantumu agar kamu bisa ke tempat yang lebih tepat? "Aku akan pergi jika kamu sudah menemukan lelaki yang benar-benar bisa menjagamu." Jawaban Thomas berhasil membungkam mulutku, namun hal itu ditambah lagi dengan dia. "Tapi kamu sudah biasa bersedih bersamaku dan saat aku pergi nanti, jangan berhenti hanya karena aku pergi ya." Suara teman-temanku memanggilku untuk kembali bergabung dan aku tersenyum pada Thomas. Lalu aku berjalan pergi ke arah teman-temanku. Sekian. Dan terima kasih buat Linda yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.